Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Tak lupa, sholawat beserta salam, marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam barik alaihi. Halo semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Bikhair, alhamdulillah. Senang sekali bisa berkumpul di acara kajian tematik hari ini, meskipun bertemunya via online atau Zoom. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara kajian hari ini. Semoga kajian ini bisa membawa manfaat dan menambah wawasan kita. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Agustin. Saya selaku santriwati Gema, tahun pendidikan kedua atau magang, sekaligus musyrifah di pesantren Hufaz Gema Angkatan 9. Hadirnya saya di sini sebagai MC yang akan membawakan dan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dan promosi TTD dan TFK, acara yang ketiga tilawah Al-Quran, acara yang keempat pemaparan materi oleh Ustadz Unang, acara yang kelima sambutan dan promosi TTD dan TFK, acara yang ketujuh, acara yang keenam sesi tanya jawab, acara yang ketujuh doa, acara yang terakhir penutupan. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh Ustadz Abdul Mu'id sekaligus moderator kita pada acara hari ini. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatan min indillah mubarakah wa thayyibah wa salamah wa sa'adah wal barakah. Tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, kita akan memulai kembali menghidupkan kajian tematik bulanan Gema yang insya Allah dengan tema-tema yang menarik dan juga narasumber-narasumber yang luar biasa yang kita akan hadirkan untuk membersamai dalam menuntut ilmu serta pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, keistiqomahan di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kedua hasanah kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator akan menjelaskan terkait kajian ini ya. Yang insya Allah saya ambil alih acara ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya kita akan kembali menghidupkan kajian tematik bulanan
yang sudah lama beristirahat. Ya, insya Allah mulai bulan ini dan seterusnya kita akan dawamkan kembali kajian tematik bulanan kita. Tentunya dengan tema-tema yang menarik ya, dan juga dengan narasumber, ditemani dengan narasumber-narasumber kita, ustazah kita yang luar biasa yang bisa kita pelajari bersama dari keilmuan-keilmuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan kita masih terus membuka pendaftaran tahsin tahfidz dewasa Gema Kota Bogor baik offline maupun online. Begitu juga kita ada kelas-kelas privat. Um, Bisa langsung menghubungi admin kita. Jadi kita masih terus membuka untuk tahsin tahfidz dewasanya dan juga untuk TFK-nya, tahsin tahfidz for kids. Ya, kita juga masih terus membuka pendaftaran baik offline. Untuk saat ini TFK ini hanya offline ya. Bisa menghubungi admin ya untuk anak-anak kita ya, yang masih usia dini ya, SD ya, bisa untuk mengikuti tahfidz for kids, tahsin tahfidz for kids. Dan juga yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita memberi peluang kesempatan bagi yang ingin ya apa namanya menghibahkan hunian atau rumahnya yang terbengkalai yang tidak terpakai namun layak untuk digunakan ya. Kita menerima untuk sekolah Hufaz SD Hufaz Gema ya, yang mana dengan minimal kontrak selama 3 tahun, yaitu hibah 3 tahun ya, hanya 3 tahun saja hibah per 3 tahun untuk kita gunakan dalam aktivitas belajar SD Hufaz Gema. Jadi bagi yang memiliki ya ke apa namanya kelebihan hunian atau rumah ya yang layak dipakai di Kota Bogor, ada spesifik-spesifiknya, memiliki 2 kamar, kemudian kamar mandi minimal ya, minimal tuh memiliki 3 kamar. Nanti bisa bisa ditanyakan ke admin karena apa harta-harta yang kita miliki jika tidak digunakan ya, tidak bermanfaatkan nanti yaumil akhir nanti akan dihisab, akan dihitung eh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada yang hunian yang tidak dikontrakkan, kemudian juga tidak ditempatkan tapi masih layak untuk digunakan, bisa dihibah selama 3 tahun minimal, dihibahkan selama 3 tahun, hibah pakai untuk selama 3 tahun. Baik itu saja, alhamdulillah pemateri kita sudah hadir ya, Ustadz Unang. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan sebelum itu kita perdengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh salah satu siswi SD Hufaz Gema, siswi kita kelas 6, yaitu Aruna Mikhaila Sachikayana atau panggilannya Una. Kepada Una kami persilahkan. Ya, Una, apakah sudah ada di link Zoom? Baik, karena ada kendala teknis, ya,
punanya belum bisa masuk ke link Zoom, kita mulai dengan suratul Fatihah. Ya, kita buka sama dengan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita kirimkan juga untuk guru-guru kita, pendiri Yayasan Gema Kota Bogor, dan juga keluarga kita, orang tua kita, dan juga yang saat ini sedang tertimpa musibah. Ya, di Sudan satu kampung tertimbun longsor. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik di sisinya. Dan untuk saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menolong, serta memberikan kemenangan, dan kemenangan yang agung ya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berikut saya sampaikan biodata singkat dari narasumber kita, pemateri kita pada hari ini, yaitu nama adalah Ustadz Unang Setiana. Beliau lahir di Sukabumi, kemudian pendidikan Ma'had Ali Ar-Rayah, S1-nya di UIK Bogor, S2-nya di UIK Bogor dan IIKI Jakarta. Kemudian untuk saat ini aktivitas beliau adalah pengasuh tahfidz, kemudian pengajar Al-Quran offline dan online, kemudian dai dan imam. Baik, kepada Ustadz Al-Kiram, Ustadz Unang Setiana, SOS ME MAG, kepadanya kami persilakan. Paling tafadhal masykur. Syukran Ustaz Abdul Mu'id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal kitab ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil ladzi kana khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama kita thalabul ilm, ya, sama-sama kita belajar walaupun secara tidak langsung gitu ya, melalui ruang Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, dan beliau merupakan cerminan untuk kita teladani, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambaran daripada Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat Al-Quran, maka pelajarilah sirah nabawiyah, pelajarilah bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, yang kita berusaha untuk mengikuti langkah-langkah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelumnya yang kami hormati Ustaz Abdul Mu'id, kemudian juga dari Yayasan Gema dan seluruh para asatidz dan ustazah semuanya,
para pengajar Gema dan juga para hadirin dan hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita sama-sama di sini saya tidak berniat untuk apa namanya menasihati ya, tetapi kita sharing sesuai dengan temanya bagaimana kita menjadikan ya generasi kita menjadi generasi Quran. Kalau dalam bahasa pendidikannya adalah tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah. Bagaimana menjadikan seseorang gitu ya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai Quran. Tentunya ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, maka kita harus menelaah dulu gitu ya. Bagaimana sih peradaban ini yang maju? Ya, bagaimana peradaban ini khusus peradaban Islam gitu ya. Kapan peradaban Islam ini mendapatkan kejayaan? Maka kalau kita misalkan baca tarikh ataupun sejarah ya, maka kita akan menemukan eh, bahwa generasi terbaik ini adalah 3 generasi ya. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi ataupun sebaik-baiknya masa ya adalah pada masaku, yaitu pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kemudian berikutnya, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya adalah generasi dari generasi sahabat, kemudian tabi'in, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Maka kenapa 3 generasi ini menjadi generasi yang terbaik? Generasi yang luar biasa akhlaknya, kepribadiannya, kemudian juga ibadahnya. Maka tidak akan bisa menyamai mereka gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka Allah pilih menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan bahwa kunci daripada kecemerlangan generasi tersebut adalah dengan tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah, yaitu pendidikan pribadi Qur'ani ya, yang langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibentuk. Jadi pendidikannya, murabinya adalah gurunya adalah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung memberikan ya, pendampingan, memberikan pendidikan kepada para sahabat sehingga lahirlah para pejuang-pejuang yang mereka tidak takut laumat laim. Mereka tidak ada rasa takut ya sedikit pun ya ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun kita menyaksikan ya gambaran hal itu, tidak ada rasa takut ya, walaupun setiap hari dibombardir, walaupun setiap hari mereka diuji dengan kelaparan gitu ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, suatu dengan rasa takut, wal ju', ya kemudian rasa lapar, wa naqsin minal amwal, ya kemudian dikuranginya daripada harta, wal aulad, ya kemudian juga keturunan, was thamarat, kemudian juga hasil-hasil pertanian. Wa basyiris sabirin, akan tapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana generasi tersebut ada di orang-orang Gaza, Palestina. Sudah 700 hari mereka dikepung tanpa makanan, dibombardir setiap harinya, dan setiap harinya mereka menguburkan pemakaman. Ya kalau kita hari ini gitu ya merasa bosan yang lainnya, kita akan pergi mencari tempat liburan yang lain. Dan mereka mengatakan gitu ya, kami sudah merasa bosan gitu ya. Bosan apa? Karena setiap hari itu menguburkan para syuhada. Akan tapi ya tadi mereka menyadari bahwa sungguhnya setelah kematian itulah mereka mendapatkan wabasyirus sabirin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita menginginkan sebuah generasi Qur'ani, maka tidak akan lepas dari pendidikan ya pengkaderan dari sejak dini, dari sejak kecil. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu Rasulullah mentarbiyah, mendidik. Ya, ada sahabat kibar, sahabat-sahabat yang memang sudah
dewasa gitu ya. Dan ada juga sahabat sigor, ada sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, contohnya waktu itu Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas masih kecil, ya, umur 7 tahun. Kemudian Ali radhiyallahu an, ketika masuk Islam, beliau masih umur 9 tahun. Gitu. Dan juga kita membaca bagaimana para ulama terdahulu, ya mereka pendidikan yang pertama mereka tempuh adalah pendidikan Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau hafal Quran ketika usia 7 tahun. Imam Al-Tabari ketika usia 5 tahun gitu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun sama ya, sebelum balik. Kemudian Ibnu Qudamah ya, hafal Quran usia 10 tahun. Rata-rata mereka hafal Quran pada usia TK gitu ya, dan usia-usia ketika sekolah dasar. Ya, maka dari itu, ya pendidikan kita seharusnya gitu, yang mendahulukan terlebih dahulu adalah Al-Quran, yaitu menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa." Sungguhnya Al-Quran ini yang memberikan sebuah petunjuk. Inna hadzal Qur'an. Sungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwa. Ya, petunjuk jalan yang paling lurus. Sehingga apa? Pendidikan yang harus kita pilih untuk anak-anak kita, maka harus dilandasi dulu terlebih dahulu yaitu pendidikan Al-Quran. Karena itu sudah ada role model yang sudah berhasil gitu ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Al-Quran mencetak generasi-generasi yang terbaik. Bagaimana hari ini kita meragukan, oh jangan mulai dulu menghafal Quran, jangan ini biarkan anak-anak itu main. Ya padahal usia-usia keemasan gitu ya. Anak-anak itu usia-usia TK, usia SD merupakan usia-usia keemasan. Mereka ketika mereka menghafal, ketika mereka menghafal Quran, maka sungguhnya usia tersebut usia terbaik gitu ya. Karena tadi cepat masuk ketika menghafal Quran, cepat untuk mudah mengingat dan juga ingatannya akan lebih lama. Nah, makanya dari situ Allah SWT mengatakan, "Inna hadzal Quran", jadikanlah Al-Quran ini yahdi, ya, petunjuk. Maka petunjuk yang lurus, yang paling lurus adalah Al-Quran lillati hiya aqwa. Maka ketika kita ingin mencari ya role model pendidikan yang terbaik, maka carilah daripada nilai dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum nara. Jadi tanggung jawab kita untuk mendidik ya, generasi-generasi kita adalah yang pertama adalah tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian. Ya, sebelum diantarkan ke lembaga pendidikan yang lainnya, maka madrasah pertama adalah ibu dan bapaknya. Ya, sehingga apa? Tentunya ketika kita menginginkan anak-anak yang solid, ketika menginginkan anak-anak menjadi generasi Quran, maka jadikan diri kita juga cerminan, gambaran ya daripada Al-Quran. Kenapa hari ini hadirin wal hadirah semuanya, kita mendapatkan ada anak yang hafal Quran 30 juz. Ada anak yang sejak kecil sudah hafal Quran, akan tapi ketika dewasa jauh daripada nilai Al-Quran. Bisa jadi gitu ya. Dia hanya menghafalkan saja, melafadzkan saja, diingat saja, akan tapi tidak merasuk, ya, tidak menjiwai nilai-nilai Al-Quran. Sehingga apa? Dia tidak mendapatkan tauladan. Hanya apa? Hanya perintah saja, hafalkan Quran, hafalkan Quran, akan tapi dia tidak mendapatkan cerminan daripada Al-Quran yang dihafalkan, nilai-nilai Al-Quran yang dihafalkan. Sehingga apa? Ketika Al-Quran misalkan masuk ke dalam sebuah keluarga, maka di situ terapkan ayah dan orang tuanya, ayah dan ibunya juga harus berusaha untuk menjadikan rumahnya adalah role model daripada Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Ya, sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, dan kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga apa? Pengaruh peran orang tua dan juga pendidik ya di sini itu sangat mengaruh sekali ya, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Jadi
yang membentuk sebuah karakter seorang anak ya, dari sejak kecil adalah kedua orang tuanya. Terusus ya, makanya ada kata mengatakan al-ummu madrasatul ula. Sungguhnya ibu itu adalah merupakan madrasah pertama. Wal ab, dan ayahnya adalah kepala madrasahnya. Ya, jadi harus ada dua peran penting tersebut, ibu dan ayah. Jangan sampai misalkan hanya ibu saja ataupun ayahnya saja. Maka kedua-duanya lah harus berperan penting gitu ya. Al-ummu madrasatul ula, nah, ya. Ibu sebagai madrasah yang pertama, akan tapi yang mengkoordinir madrasah tersebut adalah bapaknya, gitu ya, ayahnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita untuk mengkonsep sebuah generasi Al-Quran. Ya, apa sih indikator-indikator itu seorang itu menjadikan dirinya sebagai generasi Qurani. Tentunya ketika kita membuat generasi Qurani yang mencintai Quran, ya, yang pertama adalah generasi yang mencintai Al-Quran, menumbuhkan kecintaannya. Maka dari itu, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, mengajarkan kepada anak kita, maka tumbuhkan terlebih dahulu adalah kecintaan terhadap Al-Quran. Bagaimana anak kita supaya rajin tilawahnya tanpa harus dipaksa, ya, tanpa harus misalkan dibentak dulu, akan tapi ada kesadaran ya ataupun kecintaan dari anaknya, sebagaimana dia ingin misalkan hari ini main game misalkan, ataupun ingin nonton YouTube, ataupun ingin misalkan nonton media sosial, atau misalkan main HP lah gitu ya. Dan kita di lapangannya faktanya gitu ya, hari ini anak-anak kita ya, anak-anak SD saja, bahkan anak TK saja, mereka sudah kecanduan dengan games, dengan gadget gitu ya. Ketika apa namanya diambil gadgetnya, tantrum gitu ya. Nah, hari ini itu tidak bisa dilepaskan juga dari beberapa kesalahan dalam metode pendidikan kita, ya. Nah, yang pertama adalah jadikan rumah kita menjadi taman-taman Al-Quran, ya. Biarkan ya bunga-bunga tersebut ya, nilai-nilai Al-Quran tumbuh sehingga apa, anak akan cinta terhadap Al-Quran. Tidak usah disuruh lagi anak ingin ngaji gitu ya. Kemudian anak itu ingin baca Quran, ingin hafalin Quran. Kita lihat bagaimana anak-anak tersebut rindu dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini PR kita gitu ya. PR kita bagaimana menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah, generasi Al-Quran yang pertama adalah cirinya adalah mereka yang mencintai Al-Quran. Tanda orang mencintai Quran yang pertama tentunya harus rajin tilawah. Ya, sebagaimana dalam patah gitu ya. Almar'u, ya, seorang ketika mencintai sesuatu, maka akan dia memperbanyak penyebutannya, pengulangannya. Ya, anak misalkan kecil, dia hanya apa sayang pada abi dan uminya, maka akan diucapkan abi dan umi yang lainnya. Ya, maka itu yang paling dia kesan gitu ya. Maka dari itu ketika seorang anak gitu ya sudah tumbuh rasa cinta kepada Quran, maka dia akan terus mengulang. Sebagaimana sekarang kita mendapatkan seorang anak ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau adalah anak yang cinta kepada ilmu. Ya, mungkin di sini semuanya sudah pernah mendengar gitu ya, kisahnya Imam An-Nawawi ketika itu diajak oleh anak-anak seusianya, ya anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun gitu ya, untuk main. Ya, mungkin karena apa? Usia-usia segitu adalah masa-masa fase-fasenya untuk bermain yang lainnya. Tapi Imam Nawawi ketika itu nangis, tidak mau ikut main gitu ya. Kenapa? Dia tidak ingin melewatkan halakoin. Ya, bagaimana? Nah, PR kita hari ini bagaimana menumbuhkan Imam Nawawi, ya, yang mereka anak-anak itu cinta kepada ilmu, cinta kepada Al-Quran. Sehingga apa? Ketika disodorkan HP gitu ya, untuk game, sehingga tidak mau, justru nggak mau gitu ya. Bukan minta, bukan misalkan ngamuk ingin main HP gitu ya. Tapi apa? Ngamuknya apa? Pengen baca Quran, kayak ngaji. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita yang terdahulu gitu ya. Mungkin anak-anak 90-an gitu ya. Biasanya pada maghrib itu pasti ngaji. Ya, berangkat ngaji ya ke musola atau misalkan ke masjid yang lainnya. Sampai Isya balik ke rumah, kita kumpul dengan keluarga. Nah, hari ini yang kita jarang dapatkan hal itu. Ya, pada maghrib hari ini yang mungkin orang semua sudah sibuk dengan aktivitas HP-nya masing-masing. Orang tuanya, ayahnya sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan media sosialnya. Ibunya sibuk dengan handphonenya.
dengan media sosial. Sehingga apa? Anak pun dia mencari kesibukan sendiri, yaitu apa? Ambil HP, apalagi sudah diberikan HP sejak kecil, gitu ya. Dan dia pun sibuk dengan dunia sendiri, ya. Sehingga apa? Tidak terbentuk bi'ah Qur'aniyah ini di rumah. Maka dari itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita bentuk nih. Ya, kebiasaan-kebiasaan orang tua kita terdahulu, ya, khususnya misalkan kita mengkhususkan ba'da maghrib sampai isya khusus untuk kita bi'ah Qur'aniyah di rumah kita. Ya, kita hidupkan kembali taman-taman Al-Quran di rumah kita. Dengan apa? Khusus untuk ngaji, untuk tadabbur Quran, untuk tahfidz yang lain. Jadi yang pertama, indikasinya adalah orang mencintai Quran, yaitu sering tilawah. Ya, nggak pernah kelewatan walaupun sehari. Ya, ketika ada kelewatan sehari, maka dia akan dalam hatinya, tuh, saya belum tilawah di hari ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah menghafalnya, tahfidz, menghafalnya. Ya, kenapa mau tidak mau ya harus hafal Quran, gitu ya. Ketika kita sholat pun yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min. Ya, bacalah daripada Al-Quran. Ya, harus ada yang kita hafalkan. Banyak keistimewaan gitu ya para penghafal Quran. Ya, tidak usah lagi kita disebutkan di sini gitu ya. Allah SWT memuliakan orang-orang yang mereka menghafalkan Al-Quran. Dan tentunya tadi yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan dulu pada Al-Quran, bukan menumbuhkan mereka harus hafal Quran 37 juz, tapi bagaimana anak kita tumbuh kecintaan pada Al-Quran. Kemudian berikutnya yaitu berusaha untuk mentadabburi. Ya, tilawahnya iya, kemudian berikutnya menghafal dan juga mentadabburi ayat-ayat yang dihafalkan. Sehingga apa? Tadi Al-Quran yang dihafalkan meresap dalam hatinya, bukan hanya dalam lisannya. Ya, sebagaimana misalkan hadis Rasulullah SAW, saya di zaman ya, akan datang suatu masa di mana mereka orang-orang Quran, ya, yaqra'una Al-Quran, hanya baca Quran di lisannya saja, tidak sampai kepada hatinya, nyangkut tenggorokannya saja. Jangan sampai kita pun sama. Hari ini fokus kepada tahsinul Quran, fokus kepada perbaikan bacaannya saja. Ya, ketika itu Syekh Aiman mengatakan itu ya. Jangan sampai kita hari ini fokus kepada perbaikan bacaan saja. Akan tapi bagaimana Al-Quran itu pun turun ke hati kita. Jadi bukan hanya di lisan kita. Ya. 6, gitu ya. Tentunya baca Quran harus dengan tajwid. Itu wajib, gitu ya. Harus dengan tajwid. Ya. Akan tapi ada yang lebih penting, yaitu adalah bagaimana Al-Quran itu turun ke hati-hati kita. Nilai Al-Quran itu tercermin dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, seseorang gitu ya, ataupun generasi tersebut, dikatakan generasi Qurani, ya, tadi yang pertama cinta pada Quran, yang kedua adalah mereka yang memiliki akhlak Quran. Ya, sebagaimana tadi Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, maka ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ada akhlak-akhlak yang mulia. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling mulia, ya, yang memiliki akhlak yang terbaik. Khuluquhul Quran, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah memiliki akhlak yang paling tinggi. Nah, bagaimana kita misalkan mendidik anak-anak kita? Indikasinya adalah adab dalam berbicara. Hari ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar gitu ya, kata-kata yang ya generasi hari ini Gen Z kayak Gen Z gitu ya. Kata-kata binatang sudah tidak sudah biasa lagi kepada temannya. Manggil misalkan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Maka seorang cerminan seorang ya, baik akhlaknya adalah tentunya dari lisannya. Kalau lisannya sudah buruk, maka bagaimana misalkan dalam ya, sebagaimana misalkan perumpamaan, air yang kita tuang itu tergantung apa yang kita isi. Ya, kita isinya misalkan isinya teh, maka kita akan menuangkan teh. Kalau dalam hatinya adalah yang baik-baik, maka tidak mungkin akan keluar yang buruk. Tapi kalau dalam pikirannya, dalam hatinya yang buruk, maka pasti akan keluar yang buruk. Contoh misalkan, mohon maaf gitu ya, dengan mudahnya sekarang itu anjir gitu ya, contoh misalkan itu kan pelesetan dari misalkan kalb gitu ya. Maka dari itu ya kita biasakan ya di rumah kita mendidik anak-anak kita dengan apa akhlak yang baik.
itu dengan adab berbicara, ya. Sehingga apa tadi? Gambaran seorang baik atau tidak adalah tentunya dari lisannya. Kemudian menghormati gurunya dan taat pada orang tuanya. Ini adalah akhlak yang mulia ya. Bagaimana kita menumbuhkan adab. Ya. Makanya Imam Ibnu Barak mengatakan, ya, ta'alamtul adab salasina sana aw isrina sana. Ya, jadi saya mempelajari adab itu sekitar 20 atau 30 tahun. Ya. Kemudian barulah saya mengajarkan ilmu. Baru saya belajar ilmu. Al-adab qabla ilm. Ya, adab itu sebelum ilmu. Maka ya sekolah hari ini kita lihat ya, jauh daripada nilai-nilai Al-Quran, jauh daripada adab-adab Islami. Ya. Ya, termasuk misalkan ya tidak kita pungkiri, ya hampir merata itu ya di sekolah-sekolah ataupun ini. Maka mari ya di sini di Gema ini ya, di SD atau TK Gema ini fokus kepada bagaimana menunjukkan adab-adab Quran, menghormati gurunya dan juga bagaimana taat kepada orang tuanya ketika dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya rangkum apa namanya susun ya, kurikulum adab gitu ya. Sehingga apa Al-Qur'an tercermin dalam dirinya. Bukan hanya fasih dalam bacaannya, bukan hanya dalam ingatannya, akan tapi tercermin dalam seluruh anggota badannya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lafalkan Al-Qur'annya, kemudian tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, itu adab Al-Qur'an. Kemudian berikutnya adalah tawazun, yang seimbang ya. Ya, kita tawazun di sini adalah antara dunia dan akhirat. Ya tentunya kita seluruh aspek kehidupan kita di dunia adalah tujuannya akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an pun ya jangan sampai kita melupakan nasibaka minad dunya. Kita pun harus menjadi peran, ya, berperan dalam dunia ini gitu ya. Maksudnya apa? Ketika kita misalkan berbicara terkait dengan ekonomi, maka harus lahirlah generasi-generasi yang paham terhadap ekonomi Islam. Ketika berbicara tentang politik, maka lahirlah generasi-generasi Islam, para hafal Quran, para penghafal Quran ya, yang mereka memegang kekuasaan. Dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu generasi-generasi itu ya, orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijadikan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana hab lana min azwajina. Nah, ini doa salah satu ya untuk kita keluarga itu ya, untuk keluarga. Rabbana hab lana. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, kemudian keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendidik, melahirkan pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jangan sampai misalkan kekuasaan kita hari ini misalkan orang yang menduduki kekuasaan, mereka orang-orang yang fasik, ya akan rusak. Maka lahirkanlah generasi-generasi Quran ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ekonom, menjadi seorang politikus ya. Ada juga misalkan menjadi seorang pengusaha dan yang lainnya. Ya menduduki pilar-pilar gitu ya, keduniaan gitu ya. Akan tapi tentunya kita landasan pokok mereka adalah Al-Qur'an. Kemudian nah bagaimana strategi ya ataupun caranya kita membentuk generasi Quran tersebut? Yang pertama adalah teladan dari orang tua dan guru. Ya, tentunya anak-anak itu akan meniru. Orang yang paling gitu ya, pandai meniru adalah anak-anak gitu ya. Apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dilakukan oleh gurunya, maka dia akan tiru. Pepatah mengatakan gitu ya, kita mengenal pepatah tersebut ya. Guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Apa yang ditirukan oleh gurunya, maka akan diikuti oleh murid-muridnya. Maka dari itu ketika kita sudah mengikrarkan diri, meniatkan diri kita untuk menjadi seorang pendidik, maka mulai perbaiki diri kita. Begitupun orang tua, ketika sudah meniatkan untuk menikah, maka harusnya sudah meniatkan diri untuk memperbaiki diri. Jangan sampai ketika kita misalkan menikah, ya, membentuk sebuah keluarga, tapi kita tidak meniatkan untuk memperbaiki diri kita. Kita ingin anak yang solih,
Akan tapi kita tidak ada usaha untuk menjadikan diri kita sorry. Kita ingin menjadi pemimpin orang bertakwa, tapi tidak ada usaha kita untuk menjadi mengislahkan diri kita, memperbaiki diri kita. Ya, maka tadi ya, jadikanlah kita sebagai orang tua, sebagai guru, tauladan bagi anak-anak kita. Ya, anak ideologis maupun anak biologis kita. Ya, anak biologis di rumah, anak ideologis kita di sekolah. Ya, jadilah kita sebagai tauladan di rumah maupun di lingkungan masyarakat atau di sekolah. Ya. Ya, tentunya ketika kita ingin membuat sebuah generasi Quran, maka jadikan diri kita adalah orang yang pertama juga mencintai Al-Quran. Ketika kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Quran, maka usahakan diri kita pun berusaha untuk menghafal Quran. Ketika anak kita ingin menjadi ahli Quran, maka kita pun usahakan menjadi orang ahli Quran. Ya, berusaha. Ya, menjadikan diri kita adalah sebagai tauladan orang yang menjadi gambaran cerminan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, membiasakan tilawah dan tahfidz. Ya, tadi kita tumbuhkan kembali taman-taman surga, ya, taman-taman Al-Quran di rumah kita, hidupkan itu. Dalam hadis disebutkan, siapa saja yang rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah, maka Allah akan melindungi rumah tersebut dari godaan setan. Kemudian Allah akan memberikan sinar ke dalam rumah tersebut. Jadi kenapa? Jangan sampai rumah kita menjadi sebuah kuburan. Apa itu kuburan? Yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di rumahnya. Jadi kita sebagai orang tua jangan hanya misalkan nyuruh ngaji gitu ya, ngaji ke sana, ke surau, ke masjid, ke musola, ke rumah Quran. Akan tapi di rumah tidak pernah menghidupkan Al-Quran, itu sangat bahaya gitu ya. Sehingga apa? Tadi Al-Quran hanya sekedar di masjid saja. Oh, jadi baca Quran itu hanya di masjid. Oh, hanya baca Quran itu hanya di rumah Quran. Kalau di rumah sudah. Nah, maka dari itu tumbuhkan taman-taman Quran di rumah kita. Ya, contohnya tadi. Ya, letakkan HP-nya, letakkan media sosialnya, matikan televisinya, seluruhnya matikan itu ya. Hidupkan Al-Quran antara maghrib dan isya, kita hidupkan kembali. Ya. Ataupun mengusahakan waktu-waktu yang lain ya, pada subuh yang lainnya silakan. Tapi ya tadi minimal kita hidupkan waktu tersebut ya. Nah, kemudian membiasakan tilawah dan tahfidz tadi ya. Setelah tilawah, kemudian juga ajak anak kita untuk menghafal Quran sedikit demi sedikit ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kalau sudah mampu 1 halaman, 2 halaman ya. Sampai kepada misalkan dia hafal Quran. Ya tentunya bitadaruj dengan step by step menghafal Quran. Jangan sampai kita memaksakan ya. Maka dari itu kalau kita ingin merasakan hafal Quran, maka kita mulai dulu nih. Kita memaksakan kepada anak kita hafal Quran, tapi kita tidak pernah menghafal Quran. Bagaimana susahnya menjaga hafalan Quran? Maka dari itu mulai dari orang tuanya. Oh, belajar tahsinnya. Oh, seperti ini baca Quran yang baik dan benar. Oh, seperti ini kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Oh, bagaimana misalkan susahnya kita menjaga hafalan Quran. Kita pun akan merasakan gitu, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita memaksakan, sedangkan kita juga tidak mampu gitu ya. Maka dari itu ya, usahakan. Walaupun kita tidak mampu hafal Quran secara keseluruhan, setidaknya kita mampu merasakan gitu ya, bagaimana proses menghafal Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, menanamkan adab-adab ya keseharian pada anak-anak kita. Mulai dari hal terkecil, tanamkan, ajarkan adab makan, adab minum, adab ketika bangun tidur, bagaimana dia ke kamar mandi, kemudian bagaimana menutup aurat, ya. Ajarkan dari hal yang kecil, ya, anak-anak kita adab bagaimana berbicara kepada orang tua, berbicara kepada sama, gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda kan ada tata caranya, gitu ya. Bahasa lemes, ya, bahasa halus. Untuk kesama beda lagi, ya. Untuk ke orang dewasa ataupun ke yang lebih muda, gitu ya. Contoh misalkan makan, gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan hanya makan. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada uang, neda, gitu ya, dahar, gitu ya. Ini saya ibaratkan saja sedikit, gitu ya. Dan bagaimana kita melatih juga anak-anak kita, bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana bersikap terhadap guru, bagaimana bersikap terhadap teman, gitu ya. Bagaimana bersikap terhadap samanya ataupun adiknya, gitu ya. Nah, kita ajarkan adab-adab yang terkecil, ya, terkhusus adab kita berbicara. Nah, hari ini pun ada bermedia sosial.
ada pemegang handphone gitu ya. Ajarkan adab kepada mereka. Sehingga apa? Mereka memiliki filter, ya, saringan. Tidak semua informasi yang mereka dapatkan mereka cerna semuanya, tapi apa? Disaring terlebih dahulu. Ya, sehingga apa? Apa yang baik-baiknya mereka ambil. Yang buruk yang jangan sampai kepada mereka gitu. Kemudian berikutnya lingkungan yang Qur'ani. Tentunya lingkungan ini sangat mempengaruhi gitu. Makanya dalam hadis disebutkan ya ketika seorang berteman dengan misk ya, penjual apa namanya? Parfum ya, maka dia akan kecipratan wangi parfum tersebut. Tetapi ketika dia berteman dengan nafil kir, dengan pandai besi, maka dia akan kecipratan bara apinya. Lihat temannya siapa dulu. Maka itu kita harus selektif dalam memilih lingkungan Quran, dalam memilih pertemanan dengan mereka. Ya, sehingga apa kita pantau apalagi hari ini ya, banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang masya Allah naudzubillah kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal tersebut gitu ya, keburukan-keburukan. Ya, kita titipkan. Ya tentunya ini yang perlu kita sadari gitu ya. Waktu kita, kemudian pikiran kita, pandangan kita itu terbatas. Kita tidak bisa memantau anak kita 24 jam. Apalagi hari ini gitu ya, ketika mereka memegang handphone. Maka yang wajib kita lakukan adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya apa? Anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghilangkan peranan tersebut. Kemudian berikutnya adalah pendekatan psikologis. Ya, bagaimana dididik dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Tapi bagaimana misalkan diajak untuk baca Quran bareng-bareng. Ya, maka itu tadi kembali lagi ke poin pertama, tauladan dari orang tuanya. Ya, bagaimana misalkan menghidupkan Al-Quran di rumahnya, ya hidupkan dulu oleh orang tuanya. Jangan sampai misalkan kita minta anak kita untuk sholat, minta anak kita untuk baca Quran, sedangkan kita jauh daripada Al-Quran. Dan berikutnya, terakhir itu ya, tantangan zaman kita hari ini, ya, kita juga tidak bisa menutup mata gitu ya. Hari ini ya terjangan gitu ya. Tantangan kita di zaman ini luar biasa. Yang pertama adalah paling bahaya itu ya, maksudnya. Bisa juga bahaya, bisa juga jadi apa namanya maslahat. Adalah gadget dan media sosial yang sering membuat anak-anak kita lalai gitu ya. Apalagi misalkan hari ini saya mendapatkan anak TK itu ya, masih dari kerabat gitu ya. Minta itu apa? Bahasanya gini gitu ya. Om, main FF dong. Itu masih anak TK gitu ya. Mau main FF gitu ya. ML, FF gitu ya. Itu anak-anak TK sudah kecanduan dengan Mobile Legend ya, Free Fire gitu ya. Nah, ini bagaimana kita juga berikan batasan kepada anak kita. Jangan sampai kita karena kasih sayang kita ataupun ingin anak kita anteng gitu ya, supaya nggak ganggu pekerjaan kita, ya udah kasihkan gadget tanpa kita mengawasi. Bukan kita nggak boleh memberikan gadget gitu ya, tapi akan apa namanya berpengaruh. Saya punya santri gitu ya, masih ada usia SD SMP gitu ya. Dia pertamanya masya Allah gitu ya, ketika menghafal luar biasa. Tapi ketika pulang, kemudian dia diberikan HP, diberikan HP, ya udah ini sebagai hadiah gitu ya, karena sudah hafal sekian diberikan HP. Akhirnya apa? Dia gak mau balik lagi ke pesantren, karena sudah kecanduan apa? Kecanduan games. Maka dari itu, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati ketika kita ingin memberikan handphone kepada anak kita. Sebaiknya gitu ya, handphone itu diberikan ketika sudah balik, ya. Jangan sampai anak-anak yang masih TK, SD gitu ya, diberikan handphone rusak, akan rusak gitu ya. Kecuali dengan pengawasan kita gitu ya. Kita pun tadi ya, pengawasan kita terbatas. Dan kita banyak kasus kejadian gitu ya. Ada anak yang memang orang tuanya mengira apa? Aman. Apa tapi bila di belakangnya apa? Ternyata dia berzina, mengirimkan misalkan foto yang tidak pakai pakaian ke temannya tersebut. Kenapa? Kan HP tadi. Ya, kalau kita tidak mampu untuk mengawasi gitu ya, maka sebaiknya jangan memberikan handphone kepada anak kita. Itu ya. Kalau ingin anak kita baik gitu ya, jauhkan dari handphone. Bukan berarti jauhkan dari peradaban dia. Ada masanya, gitu ya, ada masanya. Mereka pun ya tidak harus akan tahu semuanya gitu ya. Tapi bagaimana kita menumbuhkan dulu anak-anak kita dari apa, jauhkan gitu dari penyakit dari racun tersebut. Kemudian berikutnya adalah lingkungan pertemanan yang kadang buruk gitu ya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala
cari lingkungan terbaik, ya. Sekolahkan di sekolah-sekolah yang menghidupkan Al-Qur'an, ya. Sekolahkan di mana di situ ditumbuhkan nilai-nilai Al-Qur'an. Cari itu ya, komunitas-komunitas yang di situ anak-anaknya adalah anak-anak yang baik, yang mereka saling mengenal Al-Qur'an. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an pun, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Penyesalan orang-orang itu apa? Sungguh aku menyesal gitu ya. Kenapa aku menjadikan si fulan tersebut jadi teman dekat saya? Khalila itu teman dekat saya. Ya bestie lah gitu ya. Ya. Kenapa? Dia telah waqad adallani, telah menyesatkan aku. Nah, begitupun kita sebagai orang tua, pilihkan partner, bestinya terbaik, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ya. Kemudian berikutnya, ya minimnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Hari ini ya kita sulit gitu ya mencari teladan. Ya maka dari itu, ya kita cari teladan tersebut adalah dengan kita membacakan sirah nabawiyah para sahabat yang lain. Hari ini pun ya kita ditontonkan gitu ya, ditontonkan dengan apa? Hal yang buruk gitu ya. Para pengambil kebijakan yang lainnya menontonkan hal yang buruk, bahkan di media sosial, naudzubillah ya, yang hari ini gitu kan, perlombaan antara yang hak dan batil itu, masya Allah ya, di media sosial itu yang hak dan batil itu masya Allah, ya. Bahkan yang batil itu mereka saling berpadu satu sama lain gitu ya. Perzinahan sudah dianggap biasa di jalanan, mereka sudah tidak ada rasa malu lagi untuk melakukan perzinahan. Ya maka dari itu, Allah Subhanahu Wa Taala ya tadi, mari kita tumbuhkan bi'ah Qur'aniyah dan juga kita pilihkan teman yang terbaik. Kemudian ya, berikutnya ada solusinya adalah bagaimana kita mengontrol ya, penggunaan gadget pada anak kita. Dekatkan anak kita dengan kegiatan yang positif, halaqah Quran, kegiatan masjid, kemudian komunitas Islami gitu ya. Ya, berikan apa namanya? Panahan kah, gitu, atau buat mereka capek ya, sehingga apa? Mereka sudah tidak pikiran lagi main gadget, main HP. Kalau dulu, anak-anak dulu itu diminta oleh orang tua supaya balik ya, karena main di luar. Nah, kebalikan hari ini. Orang tua hari ini memaksa anaknya untuk keluar untuk main karena sering rebahan terus ya, generasi rebahan gitu ya. Maka jangan jadikan anak kita menjadi generasi rebahan. Jadikan anak kita banyak aktivitas yang positif. Ya tentunya disesuaikan dengan kondisi mereka juga, tidak dipaksakan gitu ya. Dengan terus gitu ya. Akhirnya apa, mereka pun nggak mampu gitu ya. Ya tadi hal-hal Quran kah, dengan kegiatan-kegiatan yang misalkan eh, berkuda kah, atau misalkan berenang lah, misalkan seperti itulah yang bermanfaat dari sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian terakhir, orang tua dan guru harus menjadi teladan yang nyata. Ya, di rumah orang tua menjadi teladan. Jangan sampai nanti bertolak belakang. Di sekolah diajarkan begini ya, makan, minum itu harus duduk, makan itu harus duduk, baca bismillah. Di rumah lihat bapaknya makan sambil berdiri berjalan, minum sambil berdiri. Kok beda ya? Tadi guru saya mengajarkan ini, kok ayah saya begini. Maka harus sinkron nih. Antara orang tua dan guru harus sama. Frekuensinya harus sama. Mendidik anak itu harus sama. Maka dari itu, ya di sekolah Upat Gema ini kan harus mengadakan ya sekolah orang tua, supaya frekuensinya sama. Orang tua dan juga guru di sekolah sama-sama mengajarkan hal yang sama, jangan sampai bertolak belakang. Yang terakhir, ya mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua, menjadi pendidik, dan menjadi contoh teladan kepada anak-anak kita, sehingga kita melahirkan harapan kita, ya tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang menjadi qurrata a'yun anak kita, ya keluarga kita. Kemudian yang terakhir, dalam hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in ta'malu illa min salas. Ketika meninggal ibnu Adam, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu adalah al-walad as-shalih alladzi yad'ulah, yaitu anak yang solih yang mendoakan kedua orangnya. Anak kita adalah investasi kita, maka berikanlah yang terbaik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin dan ini saya kembalikan lagi ke Ustaz Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Telah menyampaikan materi yang luar biasa ini ya. Bagaimana membangun generasi Qurani yang berkarakter mulia sejak usia sekolah dasar. Tentunya sebelum kita ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya, ini menarik sekali ya. Terakhir itu ditutup dengan orang tua dan guru harus bersinergi ya Ustadz ya.
harus bersinergi, karena bagaimana mungkin kalau keteladanan yang baik hanya didapati anak di sekolah, namun di rumah tidak. Nah, itu yang menjadi PR panjang kita memang sebagai tenaga pendidik ya, para guru, eh, untuk penyusian-penyusian yang agak lebih lama, karena tidak sedikit orang tua yang menginginkan anaknya itu baik ya, anaknya itu baca Al-Qurannya bagus, hafalannya banyak, akhlaknya baik, namun di rumah orang tuanya kurang mencontohkan atau meneladaninya dengan baik. Sebelum ke sesi tanya jawab, teman-teman semua, ya, saya kembali mengingatkan terkait kajian bulanan tematik Gema ini yang insya Allah kita akan dawamkan ya setiap bulannya. Ya, insya Allah kita akan konsistenkan ini. Nah, ini baru awalan ya. Mohon maaf tadi di awal ada beberapa kendala ya, karena ini awal-awal tuh kayak gitu, masih kaku lagi, kagok lagi. Insya Allah kedepannya lebih lancar lagi untuk pembukaannya. Tadi sempat terlambat beberapa menit ya. Kemudian yang kedua, saya terus akan menyampaikan kita akan terus membuka ya untuk kelas-kelas offline maupun online untuk tahsin tahfidz dewasa. Begitu juga kelas offline tahfidz for kids kita, eh, yang mana dengan metode yang saat ini kita gunakan itu metode yang cocok untuk segala usia, ya. Segala usia, dan kita menyiapkan kelas-kelasnya. Adapun kelas-kelas privatnya juga untuk yang eh, anak usia dini maupun yang sampai dewasa. Kemudian juga saya mengingatkan kembali yang ketiga, yaitu kami membuka kesempatan peluang bagi yang ingin eh, mungkin bahasanya wakaf sementara atau hibah sementara selama 3 tahun. Jika memiliki hunian yang berlebih ya, tempat tinggalnya sudah ada yang ditempati, kemudian juga sudah ada yang dikontrakkan, kemudian ada satu lagi misalkan yang apa namanya tidak digunakan ya, bisa menghubungi admin kita untuk bermanfaatkan untuk sekolah SD Hufat kita. Yang mana SD Hufat kita ini alhamdulillah sudah kelas 6 itu sudah menyelesaikan hafalan 5 juz dan sekarang masa pemungkinan. Kemudian dengan bacaan-bacaan yang insya Allah baik ya dengan metode talapi, dan itu mudah-mudahan rumah yang dihuni untuk kegiatan belajar Al-Quran akan membawakan keberkahan untuk pemiliknya, untuk yang mengelolanya, dan untuk yang belajar di sana, menjadi eh, pembela-pembela kita nanti, harta-harta kita nanti menjadi pembela-pembela kita nanti di yaumil akhir nanti. Baik, itu sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi audiens, para peserta, ya Bapak, Ibu, Teteh, atau adik-adik, silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz kita terkait materi ini. Mungkin saya awalan ya Ustadz ya, Ana awalan nanya nih ya. Biasanya kalau nggak ada yang pembuka nih, nggak ada yang nanya, biasanya begitu. Saya punya 2 pertanyaan malah. Saya punya dengan pembahasan yang menarik Siap. dan penjelasan yang langsung 2 nih. Cuma satu dulu aja ya sambil menunggu yang lain. Metode apa sih Ustadz yang paling efektif nih untuk menanamkan nilai Qurani pada usia anak SD Ustadz? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bagaimana ya kita mengajarkan tajwid ya, tahsin, pembacaan Al-Quran yang baik, kemudian akhlak, adab yang tadi Ustadz sampaikan juga, kemudian juga menghafal Quran karena para ulama sejak dini sudah belajar menghafal Al-Quran. Bagaimana kita mengajarkan itu semua ya, pada usia anak SD, sekaligus ya kita ajarkan semuanya itu sekaligus tanpa membuat anak merasa terbebani Ustaz. Nah, itu mungkin. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan metode ya, metode eh, bagaimana misalkan anak kita
untuk menanamkan adab Quran gitu ya. Ya tentunya yang pertama adalah kita dengan tauladan gitu ya. Itu titik pentingnya. Titik penting kita eh, ingin menjadikan anak kita sebagai ahli Quran. Kemudian yang kedua adalah eh, kita tadi ya, maksudnya nilai-nilai dari yang kecil dulu, gitu ya. Diajarkan adab-adab yang sederhana dulu, menghargai Al-Quran tentunya gitu ya. Diajarkan adab ketika baca Quran, ya. Diajarkan anak kita adab terkait dengan menghafal Quran, gitu ya. Karena menghafal Quran tadi ada adabnya, gitu ya. Kemudian adab ketika masuk kelas itu sudah kita berikan, gitu ya. Jadi tanamkan. Jadi eh, tanamkan adab terlebih dahulu, gitu ya. Bagaimana misalkan adab tersebut tumbuh sehingga apa? Sehingga ketika adab itu tumbuh, maka yang lain pun akan mengikuti gitu ya. Makanya kenapa ya Imam Ibnu Barak mengatakan tadi, ta'lam tul adab ya, qabla ilm. Kau belajar adab dulu sebelum ilmu. Ya metodenya tadi ya. Kita bisa dengan game gitu ya. Dengan anak-anak kita, ya, tadi sesuaikan dengan usianya. Ketika anak TK, ketika anak SD, sesuaikan dengan masa mereka gitu ya. Ya kita pun tidak bisa misalkan harus serius terus gitu ya. Ataupun misalkan ini ya, ya terkadang kita berikan games Quran yang memang misalkan yang tadi tidak mengeluarkan daripada nilai Al-Quran. Contoh misalkan ketika hafalan Quran ada misalkan games eh apa namanya? Ya kita ciptakan game-game Quran gitu ya. Ada memanah ayat misalkan. Oh, surat An-Nas nih. Hari ini kita menghafalkan surat An-Nas. Untuk murojaahnya misalkan dengan games. Anak apa namanya kita siapkan apa namanya ada apa namanya itu target tak panah gitu ya. Misalkan ayat 1, 2, 3 sampai akhir. Nah, sama anak dilemparkan, oh anak ini baca ayat pertama. Ya, kita harus kreatif ya. Dari guru itu harus kreatif ya. Bagaimana misalkan anak tersebut ya tidak terbebani ketika menghafal gitu ya. Ada saya pernah ngajar anak SD gitu ya. SD salah satu sekolah SD gitu ya. Tadi ketika anak tersebut diajarkan oleh misalkan kita sambil misalnya bermain pun ya tadi bermain yang memang tidak yang masih apa namanya koridor adab lah gitu ya. Sehingga apa ketika kita masuk lagi ya mereka semangat untuk ngaji ya, semangat untuk menghafal karena tadi apa dibarengi dengan dunia mereka. Ya dunia mereka adalah dunia untuk ya masih ingin bermain. Gitu ya. Maka dari itu jangan sampai kita rebut permainan mereka pun gitu ya. Dengan apa? Dengan kita memberikan permainan yang tidak nyata. Permainan tidak nyata apa? Ya, di online yang lainnya. Maka berikan permainan mereka ada permainan-permainan yang nyata gitu ya. Permainan Quran ya. Ya sampai pun kita misalkan menjauhkan mereka pun dari jadi tumbuhkan kecintaan mereka itu dengan dunia mereka sama itu. Kemudian yang kedua, tadi apa saja? Ya, tadi Oh itu ya, metode. hasilnya bagus yang lainnya ya. Ah, Ya, ya. Nah, untuk mengajarkan anak-anak tadi ya, anak-anak itu adalah paling cepat meniru ya, paling cepat meniru. Usia-usia apalagi usia-usia mereka usia-usia SD, usia-usia TK gitu ya, paling cepat meniru. Maka ajarkan kepada mereka bacaan Quran yang benar. Nah, ini yang ketika salah satu syekh gitu ya, ketika di Indonesia beliau seorang mukri ya, seorang ahli Quran, kemudian memberikan syarat Quran. Nah, anaknya disekolahkan di sekolah ya, mohon maaf misalkan sekolah inilah gitu ya, sekolah Islam gitu ya. Kemudian ternyata bacaan Quran gurunya itu kurang baik. Contoh misalkan ya, mohon maaf saya contohkan gitu ya. Kan kita sering dengar di TK itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ajarkan pada anak itu anak bacaan benar. A'udzu billahi jangan surat muin gitu ya. Contoh kasih. Ajarkan yang benar langsung gitu ya. Supaya apa? Anak itu terbiasa dengan bacaan yang benar. Sehingga apa? Mereka ketika menghafal Quran dengan bacaan yang benar, talaki yang benar, ditalkinkan gitu ya sama guru yang benar. Jadi tadi ya, eh, akhirnya apa? Ketika pulang ke rumah, ya anak saya tersebut, kemudian baca dengan bacaannya yang dicontohkan oleh gurunya di sekolah. Akhirnya apa? Saya tersebut cabut guru apa anaknya, sudah nggak usah sekolah di situ. Ya, bacaannya rusak gitu, ya. Cabut. Nah, tadi ya, biasakan gitu ya, langsung dari sejak kecil pun mereka biasakan dengan bacaan yang fasih.
ya makhraj hurufnya, sifat hurufnya. Walaupun ya tidak langsung diajarkan, oh ini makhrajnya di sini, sifatnya di sini enggak. Tapi bagaimana cara bacanya saja, talkinkan. Ya kita mendengar, masya Allah ya, anak-anak yang luar biasa mereka bacaan Qurannya, karena tadi mendengar mereka hanya mendengar, ya, itu tuh cepat gitu ya. Maka dari itu usia-usia TK, SD, talkinkan dengan bacaan yang benar. Insya Allah mereka akan cepat menghafalnya. Dibandingkan dengan misalkan usia-usia yang eh, lansia gitu ya kan. Tapi kalau anak-anak SD cepat gitu ya. Kalau kita kan kadang sebaliknya, ya udah sih nggak apa-apa gitu ya. Anak-anak kan gitu supaya mereka semangat. Nah justru itu mungkin salah satu yang. Nah kemudian bagaimana misalkan tadi ya bacaan Quran dengan akhlaknya, menggabungkan semuanya, ya memang itu adalah eh, pekerjaan yang berat ya. Tadi tidak bisa dipikul oleh sekolah sendiri, tidak bisa dipikul oleh orang tua sendiri. Tapi tadi ada sinergi antara orang tua, sekolah dan lingkungan tadi ya. Bagaimana kita juga mencarikan lingkungan eh, yang baik gitu ya. Nah dari itu ajarkan di sekolahnya bacaan Al-Quran yang fasih, di rumahnya gitu ya. Contohkan lingkungan Quran oleh orang tua mereka tadi ajak. Nah maka itu orang tua pun ada tuntutan nih. Masa anaknya fasih baca Quran gitu ya. Kan kalau anak-anak kan misalkan datang ke rumah, kok bapak saya bacanya kayak gini ya, salah nih gitu. Nah, maka dari itu apa, ibu dan bapaknya juga harus berusaha untuk belajar bacaan yang benar. Kenapa? Supaya nanti tidak diprotes sama anaknya. Oh ini bacaan. Nah jadi harus sama-sama, harus ada sinergi gitu ya. Allah alam nah, kalau untuk kurikulum ya tadi kita mengacu kepada kurikulum bagaimana para ulama, kurikulum bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Ya kurikulum yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada kurikulum yang terbaik kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ya tinggal kita meramu gitu ya, eh, apa merealisasikan Al-Quran, kurikulum Quran dan hadis di dalam realitas hari ini. Allah harus. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Itu tadi mungkin mewakili beberapa tenaga pengajar ya terkait apa namanya bagaimana sih mengajarkan itu semua sekaligus tanpa membuat anak terbebani gitu ya. Ternyata dengan fun ya tinggal sambil bermain panah-panahan atau mungkin apa namanya bola-bola atau apa gitu saat ya nanti ngambil dibukuin oh ada ayatnya nih baca gitu dibuat games musabaqah kecil gitu iya benar juga Masya Allah Ada baik. ini saja. Hmm. Saya tuh di ada akun YouTube gitu ya, Syekh yang dari Arab Saudi itu. Masya Allah beliau tuh luar biasa ya. Saya lupa lagi namanya, Syekh itu. Tapi anak-anaknya ketika pelajaran beliau itu selalu senang gitu ya. Belajar makhraj huruf, belajar ini. Nanti ikut saya share gitu ya. Ada akun itunya. Beliau walaupun beliau sudah lanjut usia 70 tahunan dan 60 tahun tapi mengajarkan anak-anak yang luar biasa semangat mengikuti pelajaran beliau. Nah, itu ya berarti selama ini kan kita mungkin mengajarnya dengan mungkin kayak serius kayak tegang gitu ya. Hmm. Ya, jadi itu malah nggak dapat ya untuk usia anak-anak SD kita. Baik, Masya Allah. Nanti kita tunggu share videonya. Mangga yang lain silakan para audiens ya. Bapak, Ibu, Teteh, atau adik-adik silakan jika ada yang ingin bertanya dengan guru kita yang luar biasa Boleh. Ustaz Unang ini. Saya Ustaz, saya. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yuda Derasagak dari Pesantren Hufatul Ustaz. Jadi pertanyaannya, mungkin saya kasih gambaran dulu Ustaz. Di era sekarang tuh anak-anak, Masya Allah ya, kita melihat di media atau di internet atau di lingkungan sekitar lah gitu. Banyak anak-anak yang sudah terjerumus ke hal-hal yang negatif Ustaz. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Unang terjerumus di dalam mungkin permainan game gitu. Terus mungkin zaman sekarang ya yang sering saya lihat di TikTok Ustadz tuh apa namanya anak-anak SD itu Masya Allah udah ada yang rokok mungkin udah ada yang terjerumus dalam dunia apa namanya pacaran sampai ada yang udah manggil ayah bunda Ustadz. Padahal usianya sekarang masih benar-benar masih dini Ustadz, masih SD Ustadz gitu. Jadi mungkin pertanyaannya
bagaimana sih cara kita menjaga anak-anak kita supaya tidak terjerumus eh, tidak terjerumus di ulang Ustaz, maaf, afwan, bagaimana sih cara kita menjaga nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Itu aja Ustaz. Syukron. Baik, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah Yuda, salah satu santri Hufaz kita tahun pendidikan kedua, yaitu tahun magang. Beliau sebagai salah satu pengajar di Kuta. Baik, silakan Ustaz Donang untuk menjawabnya. Baik, memang ya tadi tantangan kita hari ini ya terkait dengan gadget gitu ya. Ya tentunya pengaruh gadget itu sangat luar biasa. Bisa jadi racun ya, bisa jadi juga obat gitu ya. Vitamin gitu ya, gadget itu. Tergantung bagaimana kita pengelolaannya, ya, orang tuanya gitu ya. Bagaimana kita mengelola hal tersebut. Ya kita pun dikagetkan gitu ya, kejadian-kejadian anak-anak SD ada yang membunuh gitu ya. Kemudian ada juga misalkan saling berhubungan ya, tapi ya berzina gitu ya. Bahkan dengan kemarin ya yang viral itu anak SD berhubungan ya dengan anak SD lagi gitu ya. Bahkan ada yang dengan saudaranya. Ya, masih SD kelas 4, di kelas 5. Ya, kita tantangan besar kita ya sebagai pendidik dan juga orang tua menghadapi arus gitu ya, arus yang zaman yang luar biasa hari ini. Maka bagaimana kita menghadapi hal itu? Yang pertama adalah tumbuhkan imunitas ya pada anak-anak kita. Ya, imunitas tersebut ya supaya membentengi dari virus-virus tadi gitu ya. Ya tentunya imunitas ini adalah menumbuhkan kecintaan pada kembali lagi gitu ya. Dan yang penting adalah menjauhkan gitu ya anak-anak kita dari racun itu. Nah, bagaimana kita misalkan hari ini mau anak kita tadi ya bebas dari hal tersebut, sedangkan kita sodori bahkan kita kejeli gitu ya dengan racun tersebut. Ya tentunya akan tumbang gitu ya. Ya, jangan sampai kita ingin tadi ya anak kita hafal Quran, akhlaknya baik, tapi kita kasih HP jadi HP gitu ya supaya anaknya tenang. Nah ini tantangan kita juga ya untuk para umahat gitu ya hari ini saat misalkan ada kegiatan supaya anaknya anteng, udahlah kasih HP aja tontonan YouTube. Ya mungkin sehari, 2 hari, seminggu, sebulan itu tontonannya baik. Tapi kita kan tantangan kita hari ini ya, tontonannya itu banyak gitu ya. Contoh ini yang sempat viral itu apa? Tungtung sahur gitu ya. Anak-anak itu sudah wah dengan hal itu anomali itu ya, animasi anomali tersebut gitu ya. Ya. Nah tadi sebenarnya itu akan dikembalikan kepada kita ya. Makanya dalam hadis tersebut hari ini kita realita hari ini kalau tadi hadisnya apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Jadi tergantung pada kedua orang tuanya. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hari ini mau dijadikan sebagai mau rusak atau enggak itu tadi. Intinya adalah kita jauhkan ya. Ataupun ya berikan porsinya sesuai dengan porsinya. Berikan HP tersebut sesuai dengan porsinya. Anak-anak yang belum usia misalkan balik ataupun misalkan masih usia anak-anak. Hari ini kan usia anak 2 tahun supaya nggak nangis, nggak rewel, kasih HP. Supaya misalkan nggak ganggu aktivitas dia orang tuanya kasih HP. Memang anaknya anteng tadi ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan gitu ya. Tapi tadi beriring dengan waktu gitu ya. Apalagi misalkan kita hari ini eh, algoritma gitu ya, algoritma tadi di media sosial kita banyak sekali tadi antara perang yang hak dan batil itu justru yang batil yang banyak ya gitu ya. Madorotnya lebih banyak. Ya jangankan anak-anak gitu ya, kita juga orang dewasa gitu dijali dengan banyak hal-hal yang enggak baik gitu ya. Apalagi anak-anak yang mereka belum memfilter ya, belum ada saringan itu. Apalagi misalkan mereka yang masih polos. Anak-anak yang harusnya mereka mendapatkan hal yang baik justru disuguhkan dengan hal yang buruk. Maka dari itu ya tadi hari ini ya mari kita jadi orang tua yang selektif ya, memberikan yang terbaik. Vitaminnya adalah Al-Quran, jauhkan racunnya dari gadget itu. Ya kalaupun hal yang baik ya nonton bersama misalkan ya. Ya jangan sampai misalkan kita serahkan HP-nya. Hari ini kan banyak kita saksikan anak-anak yang tantrum kenapa diambil HP-nya. Ya gitu. Ya Allah. Jadi yang terpenting adalah eh,
kita tadi menjauhkan dari hal yang buruk tersebut. Jangankan itu dia. Hari ini saya kasus-kasus itu ya pengasuh ya sebagai pengasuh pesantren dan juga di boarding school dan tangan pengajar ini adalah HP. Gitu. Bahkan anak-anak itu kerjasama dengan orang tua. Gitu. Yang jadi masalah itu dengan orang tua juga. Orang tuanya karena kasihan, anaknya apa namanya ngerayu terus itu ya, mah kasih apa ayah umi abi itu ya kirim aku HP dong yang lainnya. Akhirnya dikasihkan HP rusak jadi anaknya. Malas ngapa Quran, ngantuk kan, ibadah juga malas. Kenapa? Dia tidak fokus. Kadang saya pernah dapat itu sampai 20 HP yang lainnya gitu. Dan ternyata tadi itu pernah ada kerjasama juga ketika dibuka apa namanya chat dengan orang tua, ternyata orang tua tahu bahwa anaknya itu bawa HP bahkan itu melanggar gitu ya. Nah, jadi itu ya ya peran orang tua juga sih ya kita harus sebagai orang tua ya saya juga sebagai orang tua ya kita jangan sampai kita misalkan kasihan di hal yang salah ya. Justru itu menjerumuskan kepada anak kita kepada yang Allah alam. Ya itu ya, mohon maaf ada yang lupa itu ya. Dan yang terpenting adalah kita sebagai pengajar yang juga mencontohkan jangan sampai kita main game Free Fire ML di hadapan santri kita di hadapan anak-anak didik kita justru akan meniru gitu ya oh bapak juga main FF gitu ya main ML gitu ya dan hari ini eh, juga banyak gitu ya para penghafal Quran yang juga dia senang dengan main games dan yang paling gitu yang paling di apa namanya jadi masalah ketika mereka memegang handphone ya santri dan lainnya yang pertama adalah games yang kedua adalah pornografi ya kemudian ketiga adalah chatting dengan misalkan lawan jenis itu saya misalkan modusnya tiga gitu ya ketika anak-anak sudah lola bisa. Syukron Ustaz, syukron jawabannya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya ada mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ya Ustadz nih. Insya Allah nanti kita di lain waktu lagi, insya Allah bisa bertemu. Karena berhubung waktu sudah menjelang maghrib ya, dan waktu susunan acara juga sudah mau selesai. Ya, kami minta kesediaan Ustadz Unang untuk menutup dengan doa. Ustadz Unang, kami persilakan. Baik, mari kita sama-sama semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita di sore hari ini ya kita langitkan doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amaka fi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karima 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم علم أبناءنا القرآن وفهموا السنة وارزقهم حسن الخلق والعلم النافع والعمل الصالح اللهم بارك لمعلمينا ووالدينا وجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan. Saya kembalikan lagi ke MC kepada Alia. Terus ada Alia silakan. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara kita Ustadz Unang dan Ustadz Muid selaku moderator serta para peserta yang telah hadir. Juga terima kasih kepada Gema yang telah menyelenggarakan acaranya pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar dan telah disampaikan akan memberikan wawasan yang luas dan perubahan positif. Mari jalankan ini dalam kehidupan dan tindakan sehari-hari. Sampai jumpa di kajian bulan-bulan selanjutnya. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.